Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar Radio Al-Iman dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Taysirul Alam Syarh Umdatul Ahkam min kalami khairil anam alaihi salatu wassalam, di mana pembahasan tentang atau pada hari ini yaitu kita lanjutkan hadis yang ke-215. Qala al-muallif rahimanallahu wa iyyahu al-hadithu al-khamisa asyara ba'dal mi'ataini. Hadis yang ke-215. Hadis ini akan menjelaskan kepada kita yaitu tentang keharaman atau kesucian kota Makkah dan hukum hijrah setelah penaklukan kota Makkah. Saya bacakan hadisnya. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma fathi Makkah la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun fa idza istunfirtum fanfiru. وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار وهي ساعة هذه فهو حرام بحرمة الله إلا يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخراء فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخراء. رواه البخاري ومسلم. حديث صحيح diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini bersumber dari sahabat yang mulia yaitu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Tentang biografi singkat beliau sudah berlalu pada hadis-hadis yang sebelumnya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum fathi Makkah
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika hari penaklukan kota Makkah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi, walakin jihadun wa niyatun. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis ini, la hijrata ba'dal fath. Hijrah secara bahasa adalah at-tark, yaitu meninggalkan. Yang dimaksud adalah tarkus sukna fi biladil kufri, yaitu meninggalkan tempat tinggal di negeri kekufuran menuju negeri Islam. Ya, meninggalkan tempat tinggal ya dari negeri kekufuran ke tempat yang lainnya yang lebih aman. Oleh karena itu Nabi SAW saat itu tatkala beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di Makkah, ya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada Islam, menyeru kepada tauhid, meninggalkan kesyirikan. Dan orang-orang kufar Quraisy saat itu ya kurang bisa menerima dengan ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka-mereka itu mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mencincarnya, memakinya, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk meninggalkan tempat itu, hijrah. Hijrah yang pertama adalah ke Habasyah dan hijrah kedua adalah ke Madinah. Nah, tatkala kota Makkah tersebut menjadi kota yang mendapatkan rahmat dengan hidayah penduduk-penduduknya, orang Makkah saat itu sudah memeluk agama Islam, ya. Nabi SAW menyatakan, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Makkah, karena Makkah sudah menjadi negara Islam. Sudah penduduknya memeluk agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW setelah berapa tahun, ya. Penaklukan Makkah adalah itu pada tahun yang ke-9 Hijriah. Nabi SAW ya, menyatakan la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Makkah. Sekali lagi, kenapa? Karena Makkah sudah menjadi negara Islam. Ya. Walakin jihadun wa niyatun. Akan tetapi yang ada masih terus-menerus sampai qiyamis sa'ah, sampai yaumul qiyamah, yaitu jihadun wa niyatun, yaitu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jihad untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala ini terus-menerus. Dengan apa? Baik itu dengan lisan, menjelaskan agama Islam ini yang penuh rahmah, yang sebagai pemberi rahmat kepada alam semesta, ya. Atau bisa jadi dengan senjata, ya. Bisa jadi juga dengan niat yang saleh, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, niyatun, yaitu niat yang baik, ya. Dan yang keempat yaitu dengan ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini adalah yang masih ada terus, ya. Jihad dan niyah. Walakin jihadun wa niyatun. Akan tetapi jihad yang masih ada sampai ila qiyamis sa'ah. Demikian pula niat. Ya. Niat ini adalah penting sekali dalam menjalankan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, harus didasari dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan harus sesuai dengan perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus sesuai dengan tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga dengan demikian dua hal ini, jihadun wa niyatun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ada terus ila qiyamis sa'ah.
Kemudian kata Nabi SAW, "Faidastumfirtum fanfiru." Apabila kalian diminta untuk berangkat untuk berperang, maka bergegaslah untuk memenuhi panggilan tersebut atas perintah waliul amri. Tatkala waliul amri memerintahkan untuk berangkat berperang untuk menghadapi musuh, maka segeralah penuhi panggilan waliul amri tersebut, baik itu dengan bitta'yin, atau ini ta'yin yang menentukan bahwasanya si fulan berangkat, para tentara berangkat, maka berangkatlah, bergegaslah segera untuk memenuhi panggilan waliul amri tersebut untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Kemudian kata Nabi SAW di sini sebutkan, wa qala, ini Rasulullah SAW bersabda, wa qala yawma fathi Makkah, dan Nabi SAW ketika penaklukan kota Mekah mengatakan, inna hadzal balada harramahullahu yawma khalaqas samawati wal arda. Sesungguhnya negeri ini, yaitu Makkah, telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat penciptaan langit dan bumi. As-samawat wal arda. Saat penciptaan langit-langit dan bumi. Disebutkan di sini al-ard, mufrad lafadznya, tapi as-samawat jama'. As-samawat 7 langit, 7 lapis. Demikian pula bumi berlapis 7 sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq ayat yang ke-12. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna. Sungguh Allah SWT telah menciptakan 7 langit, 7 lapis langit, wa minal ardi mithlahunna. Demikian pula Allah Ta'ala menciptakan bumi yang semisalnya. Berarti juga berlapis 7. Karena Allah Ta'ala mengatakan wa minal ardi mithlahunna. Hunna ini adalah dhamir kembali kepada as-samawat. Sehingga sebagaimana Allah Ta'ala menciptakan langit 7 lapis, demikian pula Allah Ta'ala menciptakan bumi juga 7 lapis berdasarkan ayat ini dalam surat At-Talaq ayat yang ke-12. Jadi ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahmatullah, kembali lagi dalam hadis ini bahwasanya Allah, kata Rasulullah SAW, bahwasannya negeri ini telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat menciptakan langit dan bumi. Fa huwa haramun bi hurmatillahi ila yaumil qiyamati. Bahwasannya negeri ini, negeri Makkah, haram dengan keharaman Allah Subhanahu wa taala, dengan kesucian Allah Subhanahu wa taala, dengan diharamkannya oleh Allah Subhanahu wa taala ila qiyamis sa'ah, sampai terjadinya hari kiamat. Wa innahu lam yahilla al-qitalu fihi li ahadin qabli. Sesungguhnya negeri Makkah tersebut tidak halal untuk melakukan peperangan di dalamnya untuk seorang pun sebelumku. Walam yahilla li illa sa'atan min naharin wa hiya sa'ati hadhihi. Dan Allah Ta'ala tidak menghalalkan untukku kecuali sesaat saja di siang hari, yaitu saat ini, pada saat ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa haramun bi hurmatillahi ila yaumil qiyamati. Maka dia, negeri tersebut, haram hukumnya dengan keharaman Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan tempat tersebut. Tidak boleh terjadi peperangan kecuali pada saat siang hari saja, di saat Nabi SAW diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diharamkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kapan? Ila qiyamis sa'ah. Sampai hari kiamat.
Kemudian kata Nabi SAW, la yu'dadu syauquhu. Bahwasannya tanaman yang berduri, ya, tanaman-tanaman yang ada di Makkah yang berduri tersebut tidak boleh dipotong, ya. Wala yunaffaru sayduhu. Adapun binatang-binatang buruannya tidak boleh, ya, tidak boleh diganggu. Tidak boleh menjadi binatang buruan tersebut menjadi lari dan ditakut-takuti, tidak boleh. Ya. Wala yultaqatu luqatatuhu. Dan tidak boleh juga diambil atau dipungut barang temuannya. Illa man arrafaha, kecuali untuk diumumkan, ya. Diambil barang temuan tersebut yang ada di Makkah tersebut, tapi bukan dipungut untuk sendiri, diumumkan, ya. Tidak boleh dipungut sendiri, tidak boleh, ya. Haram hukumnya. Tapi dia ambil dan untuk diumumkan. Sampai kapan? Sampai selamanya. Sampai ada yang mengambilnya. Kalau tidak ada yang mengambil, ada yang mengurusi hal tersebut, tapi barang itu tetap masih ada. Tidak boleh dipungut secara pribadi. Baik. Wala yultaq wala yukhtala khalahu. Selain itu juga bahwasannya rumput-rumputannya juga tidak boleh dibabat. Tidak boleh dipotong. Coba perhatikan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya. Disebutkan oleh Nabi SAW, dari tanaman yang berduri tidak boleh diganggu. Binatang buruannya juga tidak boleh diganggu, tidak boleh ditakut-takuti. Ya, kalau ada barang temuan tidak boleh diambil kecuali untuk diumumkan. Ya. Ada rumput-rumput yang ada di sekeliling kota yang mulia tersebut, yang disucikan oleh Allah SWT tersebut, juga tidak boleh dibabat. Ya. Bayangkan, ya, rumput-rumput saja tidak boleh dibabat. Apalagi sampai terjadi pembunuhan. Tentunya adalah lebih tidak boleh lagi. Ini memang Allah SWT memuliakan tempat ini. Tempat yang paling mulia seluruh dunia. Ya. Tempat yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadzal baladil amin, inilah negeri yang aman sentosa, ya, yaitu Makkah Mukarramah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada sahabat yang mulia, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, mengatakan, وقال العباس يا رسول الله إلى الإذخراء فإنه لقينهم وبيوتهم. Kata Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu, paman Rasulullah SAW yang memeluk agama Islam, orang yang saleh, orang yang ahli ibadah, ya. Beliau berkata, wahai Rasulullah, illal idkhir, kecuali idkhir. Idkhir itu yaitu tanaman yang ada, ya, tumbuh banyak di Hijaz, ya, mempunyai dahan yang lancip, yang berbau enak atau aromanya enak, ya. Yang mana rumputan ini digunakan, kata Al-Abbas, illal idkhira fa innahu liqainihim, karena sungguhnya idkhir ini, rumputan itu yang disebut dengan idkhir, yaitu untuk pandai besi, ya, yang mana dipergunakan untuk menyalahkan atau sebagai bahan bakarnya, sebagai untuk menyalakan api yang digunakan oleh pandai besi, ya. Wa buyutihim, demikian pula idkhir tersebut digunakan untuk sebagai atap, digunakan
sebagai atap rumah mereka. Ya. Digunakan dengan cara yang khusus, ya, dengan diberikan tanah liat dengan cara yang khusus, ya, dan ini berguna untuk mereka. Al-Abbas minta kepada Nabi SAW kecuali idkhir saja. Kemudian kata Nabi SAW, faqala, qala Rasulullah SAW, illa al-idkhira. Kecuali idkhir saja. Yang diperbolehkan untuk diambil atau dibabat rumputan yang bernama al-idkhir tersebut. Ya. Illa al-idkhira. Kecuali idkhir. Boleh untuk diambil. Karena memang kebutuhan mereka di saat itu. Untuk pandai besi atau untuk atap rumah mereka. Ya. Ma'asyal muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Ada beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu pada hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ini. Yaitu yang pertama, inqita'ul hijrati min Makkah ila ghairiha li'annaha walillahil hamdu biladun islamiyatun. Yaitu terputusnya hijrah dari Makkah ke tempat yang lainnya. Ya. Kenapa? Alhamdulillah negeri Mekah menjadi negeri Islam. Ya, negeri Islam. Ya. Ammal hijratu min ghairiha fahiya baqiyatun min kulli baladin la yuqimul insanu fihi dinahu. Adapun hijrah, ya, dari tempat lainnya, dari selain Mekah, maka itu ada tetap, ya, meninggalkan suatu negeri yang mana seorang itu tidak mampu untuk menjalankan syariat agamanya. Tinggalkan negeri tersebut, tinggalkan tempat tersebut untuk pindah ke tempat yang lainnya. Alam takun ardullahi wasi'ah. Tidakkah Allah SWT menjadikan bumi ini luas? Ya, tinggalkan. Apabila seseorang tidak mampu, ya, karena tekanan-tekanan, sehingga tidak mampu menjalankan agamanya atau syariat agamanya, syariat Islam, maka tinggalkan tempat tersebut. Hijrah ke tempat yang lainnya. Ya. Dan ini masih ada terus sampai ila qiyamis sa'ah. Ya. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, innal jihada baqin wajibun 'inda wujudihi wa niyyatuhu 'inda 'adamihi. Bahwasanya jihad ini ada, ya, syariat jihad ini, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, itu ada terus. Wajibun 'inda wujudihi. Diwajibkan untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika syariat jihad tersebut atau dikumandangkan untuk berjihad. Itu wajib untuk dilakukan apabila hal itu adalah tentunya dengan ketentuan-ketentuan, dengan syarat-syarat yang telah dijelaskan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah dalam masalah ini. Ya, dan masalah ini adalah masalah yang penting sekali. Ya, tidak sembarangan, karena ini berhubungan dengan ruh, berhubungan dengan darah. Ya. Maka ini adalah mempunyai syarat-syarat yang tertentu, tentunya adalah membutuhkan pembahasan yang tersendiri. Bagaimana syarat-syaratnya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tatkala jihad tersebut ada, wajib, ya, apabila waliul amri memerintahkan, wajib bagi dia untuk memenuhinya. Sebagaimana disebutkan, fa idzastumfirtum fanfiru, apabila diminta untuk segera berangkat berperang, segeralah, bergegaslah untuk berangkat berperang menghadap musuh. Wa niyyatuhu 'inda adamihi, dan niat untuk jihad, ya, ketika tidak ada jihad tersebut, artinya belum ada kesempatan untuk jihad, minimal harus ada niat. Harus ada niat dalam hatinya, ya, dia ingin jihad kalau ada, ya.
Kalau ada jihad, memenuhi persyaratan-persyaratan, ya berangkat. Minimal adalah niat. Seperti sekarang tidak ada jihad. Minimal adalah niat dalam hati kita. Kalau ada jihad dengan syarat-syarat tertentu, selalu saya tekankan harus dengan syarat-syarat tertentu, ya. Maka hendaknya dia memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Taib. Wa kadzalika an-niyatu salihatu ruknun asasiyyun fi qabulil a'mal wa 'alaiha al-madar. Ya. Demikian pula niat yang baik, niat yang saleh, niat yang baik merupakan rukun, ya, yang pokok diterimanya semua amalan. Tanpa niat yang saleh lillahi ta'ala, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, dan mutaba'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam yang selalu bergandengan ini, ya, ini adalah merupakan syarat diterimanya amal ibadah. Niat yang saleh karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan yang kedua harus sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila salah satu dari dua hal itu tidak ada, maka tidak diterima amalnya. Ya, harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, niat yang baik ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua harus sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa menginginkan untuk bertemu dengan Rabb-nya, ya, falyamal 'amalan shalihan, maka hendaknya dia beramal dengan amal yang saleh. Amal yang saleh itu adalah amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan berikutnya. Yang ketiga disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu, wa qawluhu fa idza stunfirtum fanfiru ay idza tulibtum lil jihadi fa ajibu, wa fihi wujubul an-nafar minal muslimi idza talabahu al-imamu li qitali aduwin imma bitanfirin amin aw ta'yinin faman ayyanahu al-imamu kharaja. Ya. Bahwasanya Nabi SAW menyatakan faidastunfirtum fanfiru. Apa maksudnya? Ai idza tulibtum lil jihad, apabila kalian diminta untuk melakukan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, faajibu, maka penuhi panggilan tersebut. Panggilan tersebut penuhi. Wa fihi wujubun nafar minal muslim idza talabahul imamu liqitalin aduwin. Hadis ini juga memerintahkan kepada kita atau menjelaskan tentang wajibnya untuk berangkat berperang, ya, apabila seorang muslim itu diminta oleh waliul amri, imam, presiden misalkan. Ya, di tempat kita adalah presiden misalkan, memerintahkan untuk menghadap musuh, berjuang, berperang untuk menghadap musuh, ya, maka berangkatlah orang muslim tersebut. Imma bitanfirin amin au ta'yinin, baik itu sifatnya berangkatnya dengan sifatnya umum ataupun ditentukan, ya, fulan berangkat, maka berangkatlah. Faman ayyanahu al-imamu kharaja, dan barang siapa yang sudah ditentukan oleh imam, presiden kalau di tempat kita, ya, maka berangkatlah, ya, karena sudah ditentukan. Tentara berangkat semuanya. Ya. Adapun sifatnya umum, maka yang mampu berangkat, yang tidak mampu, ya, jangan berangkat. Dalam artian, misalkan anak-anak kecil atau kaum perempuan atau mungkin lelaki tapi lemah jiwanya, ya, jangan berangkat orang semacam tidak memenuhi persyaratan. Ya. Tapi ikhwani azakumullah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan yang keempat, tahrimul qitali fi Makkah fala yahidu li ahadin ila yaumil qiyamati. Haramnya berperang di kota Makkah, dan hal ini adalah tidak halal bagi seorang pun
sampai hari kiamat. Ya. Tidak halal bagi seorang pun sampai hari kiamat. Yang berikutnya, anna hillaha lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khasan min khasaisihi wa annaha uhillat lahu sa'atan thumma 'adat hurmatuha kama kanat mundu khuliqatis samawati wal ardu. Hadis ini juga menjelaskan bahwasannya kehalalan kota Makkah tersebut untuk Nabi SAW merupakan khusus, ya, kekhususan Nabi SAW, bahwasannya dihalalkan oleh Allah SWT untuk Nabi SAW satu saat saja atau sesaat, kemudian kembali lagi keharamannya sebagaimana sebelumnya, ya, mulai diciptakannya langit dan bumi. Jadi pernah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesaat saja untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak boleh terjadi pertumpahan darah di tempat tersebut. Tidak boleh. Kecuali sesaat saja, dan ini adalah merupakan kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu diharamkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai qiyamis saah, sampai terjadinya hari kiamat. Yang keenam, tahrimu qad'i syauki fi haramiha wa tahrimi qad'i syajari alladhi laysa fihi syaukun min babi aula wa kadzalikal kala. Ini haramnya untuk memotong tanaman yang berduri, ya, tanaman maupun pepohonan yang berduri, ya, di tempat yang mulia tersebut. Demikian pula diharamkan untuk memotong pepohonan yang tidak ada durinya, ya. Tentunya adalah lebih utama lagi. Pohon yang berduri saja tidak boleh dipotong, apalagi pepohonan yang tidak berduri. Tidak boleh, tentunya adalah lebih tidak boleh lagi. Ya, demikian pula rerumputan tidak boleh. Ya. Rumput tidak boleh dibabat. Nah, sampai rumput saja terjaga. Subhanallah. Ya. Pepohonan, tanaman terjaga, tidak boleh diganggu. Binatang buruannya juga tidak boleh diganggu. Apalagi sampai pertumpahan darah, tentunya adalah tidak boleh lagi. Ya. Subhanallah. Allah SWT memuliakan suatu tempat. Ya. Di antaranya adalah Makkah Mukarramah ini. Yang berikutnya, tahrimu tanfiru saydihi wa habsuhu wa qatluhu ashaddu hurmatan bi tariqil aula. Wasaidu huwa al-hayawanul ma'kulu al-mutawahhishu aslan. Haramnya untuk menakut-nakuti binatang buruannya. Tidak boleh untuk memenjarakan binatang buruan tersebut atau untuk memenjarakan atau membunuhnya, tentunya adalah tidak boleh lagi. Membikin atau menakut-nakuti binatang buruannya saja tidak boleh, ya. Apalagi sampai membunuhnya, tentunya adalah tidak boleh lagi. Ya, lebih tidak boleh lagi. Apa yang dimaksud dengan as-sayd? As-sayd di sini adalah binatang buruan, yaitu huwa al-hayawanu al-ma'kulu al-mutawahhishu aslan. Yang dimaksud dengan sayd binatang buruan di sini adalah binatang yang bisa dimakan, ya, yang sifatnya liar. Ya, hidupnya liar. Seperti apa? Burung dara yang banyak sekali di haram. Ya, di Masjidil Haram banyak sekali burung dara. Itu tidak boleh burung dara yang ada di sana misalkan kemudian dilempar, kemudian sampai terbang, ya, takut. Ini tidak boleh. Ini adalah melanggar. Ya, tidak boleh mengganggu binatang-binatang buruan tersebut. Ini yang dimaksud dengan, yaitu kata Nabi SAW, wala yunaffaru sayduhu. Jangan ditakut-takuti binatang buruannya. Ya. Binatang yang liar sifatnya tersebut, ya, seperti burung dara, ya. Ini yang sangat banyak sekali yang sering, khususnya ala jamaah umrah, jamaah haji, melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Ya, banyak sekali. Ya. Dan itu tidak boleh diganggu, tidak boleh ditakut-takuti. Baik.
Yang berikutnya, tahrimu akhdhil luqatati fiha illa liman akhadhaha liyu'arrifaha daiman. Haramnya untuk mengambil atau memungut barang temuan di tempat tersebut, di kota yang mulia tersebut, kota suci tersebut. Kecuali apabila dia memungutnya untuk diumumkan selama-lamanya. Ya, diumumkan. Yang kesembilan, istithna'ul idkhir minal kala'i lil hajati syadidati ilaihi fayajuzu akhdhuhu rutaban aw ratban aw yabisan. Pengecualian idkhir, ya, rerumputan, ya, tergolong dari rerumputan yang dihalalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas permintaan pamannya, al-idkhir, karena memang dibutuhkan. Ya, karena dibutuhkan untuk baik itu pandai besi maupun untuk rumah-rumah mereka, digunakan untuk atap rumah mereka. Ya. Fayajuzu akhdhuhu rutban aw yabisan, maka diperbolehkan untuk mengambil idkhir tersebut baik dalam kondisi basah maupun kering. Ya, ini pengecualian yang dikecualikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, anal faslal yasira alladhi la yu'addu qati'an lil kalami la yadurru bainal mustathna wal mustathna minhu. Bahwasanya apabila ada jeda sedikit, jeda dalam pembicaraan yang sifatnya itu tidak terlalu lama, ya, maka itu adalah la yu'addu qati'an lil kalam, tidak termasuk, ya, ini pembicaraan yang terputus. Wala yadurru bainal mustathna wal mustathna minhu. Dan tidak ada, yakni tidak ada pengaruh antara mustathna, ya, yang pengecualian dan yang dikecualikan. Oleh karena itu Al-Abbas dalam ini mengatakan illal idkhira ya Rasulullah, kecuali idkhir. Ya. Ini adalah jeda yang sedikit. Ini jeda yang semacam ini adalah tidak ada pengaruhnya, dalam artian kata satu dengan kata berikutnya masih bersambung. Walaupun ada jeda yang sedikit ini, ya, tidak berpengaruh jeda yang sedikit tersebut. Ada, yakni keterkaitan antara pembicaraan Rasulullah SAW dengan pembicaraan Al-Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian yang terakhir, anna Makkah fatahaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anwatan. Wa sayati bayanu insyaallah taala. Ya. Hadis ini menjelaskan bahwasanya kota Makkah ditaklukkan oleh Nabi SAW dengan paksa. Ya, dan ini akan dijelaskan nanti biiznillah ta'ala. Baik, ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan pada berikutnya, disebutkan di sini, ya, babu ma yajuzu qatluhu. Bab penjelasan tentang hal-hal yang diperbolehkan untuk dibunuh. Ya, bab ini merupakan, yakni ada sangkut pautnya dengan bab yang sebelumnya. Ya, kalau disebutkan sebelumnya adalah hal-hal yang tidak diperbolehkan, ya. Tetapi dalam bab ini adalah sebagai pengecualian, ya, dari apa yang sudah disampaikan. Kita baca hadis berikut ini. Qala al-mu'allif rahimanallahu wa iyyahu al-haditsu as-sadisa 'asyara ba'da al-mi'ataini. Hadis yang ke-216. Hadis ini menjelaskan kepada kita ada beberapa binatang yang boleh dibunuh. Ya, baik itu di kota haram maupun di kota halal. Di tempat yang haram maupun di tempat yang halal. Ya, baik dalam keadaan ihram maupun tidak. Ini sebagai pengecualian dari apa yang sudah disampaikan. Saya bacakan hadisnya. Ana Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khamsun minad dawabi kulluhunna fasiqun yuqtalna fil harami al-ghurabu wal hida'atu wal aqrabu wal fa'ratu wal kalbul aquru. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Wa li Muslimin yuqtalu khamsu fawasiqa fil hilli wal harami.
Hadithun sahihun diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, riwayat yang pertama riwayat Bukhari wa Muslim, riwayat yang kedua adalah riwayat Imam Muslim. Taib, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, tentang biografi singkat beliau sudah berlalu pada hadis yang ketiga. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun minal dawabi, ya, kulluhunna fasiqun yuqtalna fil harami. Ada 5 binatang, ya, ada 5 binatang yang berbahaya. Kulluhunna fasiqun, ya, semuanya itu 5 ini adalah binatang yang berbahaya, mengganggu, ya. Yuqtalna fil haram, yuqtalna fil harami, boleh dibunuh di kota haram. Dalam riwayat Muslim disebutkan yuqtalu khamsu fawasiqa fil hilli wal harami, yaitu boleh dibunuh 5 binatang yang berbahaya tersebut, baik itu di tanah halal maupun di tanah haram. Ya. Apa 5 binatang tersebut? Ya, disebutkan oleh Nabi SAW, termasuk binatang-binatang yang diperbolehkan untuk dibunuh karena mengganggu, berbahaya. Yang pertama, al-ghurabu, yaitu burung gagak. Ya, burung gagak, yang mana ini adalah merusak tanaman, burung gagak. Yang kedua, wal hida'atu. Demikian, wal hida'atu. Ha kasrah, dalnya di fathah. Wal hida'atu, yaitu burung Raja Wali. Dan mengatakan yaitu burung elang atau burung Raja Wali. Yang mana ini adalah, ini bisa mengambil pakaian, ya, bisa mengambil juga perhiasan. Disebutkan di sini wal hida'atu allati takhtafu al-thiyab wal huli. Bisa mengambil baju dan mengambil perhiasan. Ya, mencurilah. Ya. Kemudian yang ketiga, wal aqrabu, yaitu kalajengking yang bisa menyengat, ya, mengeluarkan racunnya, bisa menimbulkan kematian. Wal'iyadzubillah, nas'alullah as-salamah. Semoga Allah Ta'ala selalu melindungi kita semuanya. Jadi yang ketiga yaitu al-aqrab, kalajengking. Ini berbahaya. Sengatannya bisa mengeluarkan racun dan bisa mematikan. Yang keempat, wal fa'ratu, yaitu tikus. Ya. Tikus ini yang ngerusak, ya, ngerusak atau bisa membuat lubang suatu tempat. Bahkan subhanallah, belakangan saya tahu bahwasanya tikus itu bisa mencuri uang. Ya. Bisa mencuri uang, mengambil uang, bahkan mengambil perhiasan. Ya. Sebagaimana disebutkan, diceritakan oleh Al-Allamah Muhammad Shalih Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ya, bahwasanya tikus bisa selain merusak, ya, barang, juga bisa mencuri uang dan mengambil serta mencuri perhiasan. Kemudian yang kelima, wal kalbul aquru, yaitu anjing yang suka menggigit. Anjing yang suka menggigit. Ditafsirkan oleh rawi, yaitu seperti binatang-binatang buas, seperti apa? Adzib, serigala, ya, ini berbahaya. Semuanya hal ini, 5 binatang tersebut yang berbahaya dan mengganggu itu diperbolehkan untuk dibunuh, baik di tanah halal maupun di tanah haram. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Taib. Ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dengan fawaid disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu, yaitu yang pertama, intisari dari hadis ini yaitu
masyru'iyatu qatli hadhil hayawanatil ma'dudati fil hadithi fil hilli wal harami. Bahwasanya disyariatkannya untuk dibunuh binatang-binatang yang sudah disebutkan, ada 5 tersebut, 5 binatang dalam hadis tersebut boleh dibunuh baik itu di tanah halal maupun di tanah haram. Ya. Ini adalah merupakan sekali lagi adalah pengecualian dari bab yang sebelumnya. Karena memang 5 hal tersebut adalah Nabi SAW mengatakan fawasiq atau fasik yang mengganggu, berbahaya. Ya, sehingga diperbolehkan untuk dibunuh. Yang kedua, inna qatlaha lima fiha minal fisqi wal adha fayulhaqu biha ma syabahaha minal hayawan. Bahwasanya membunuh binatang-binatang tersebut karena memang mengganggu dan berbahaya, ya, sehingga ya, kalau toh ada binatang-binatang yang berbahaya, boleh untuk dimasukkan dalam hal ini. Seperti apa? Seperti ular misalkan. Ini sangat berbahaya. Binatang yang tidak tahu budi, ya, tidak pernah membalas budi, yaitu ular. Ya, siapapun akan diterkam sama dia. Ya, jadi ular ini boleh untuk dibunuh baik di tanah halal maupun di tanah haram, dan tidak ada sesuatu apapun denda apabila hal itu dilakukan dalam pembunuhannya. Dan membunuh ular tidak ada sesuatu kewajiban. Kemudian yang ketiga, innal adha laisa naw'an wahidan fa kullu ma fihi madarratun 'ala an-nafsi aw al-mali aw ghairi dhalika fa huwa al-adha alladhi laisa li sahibihi hurmah. Bahwasannya gangguan ini bukan satu macam saja, ya, tetapi segala sesuatu yang ada berbahaya baik untuk jiwa orang, untuk jiwa seseorang, untuk harta bendanya atau yang lainnya, maka itu adalah fa'wal adzal ladzi laisa li sahibi hurmah. Ya. Maka gangguan yang semacam itu bagi orang yang menghadapinya tidak ada keharaman. Ya. Contohnya saja misalkan binatang-binatang yang disebutkan oleh Nabi SAW, taruhlah tikus misalkan, al-fa'rah, tikus. Apabila mengganggu, boleh untuk dibunuh. Ya. Karena itu adalah berbahaya. Nah. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahmatullah. Dengan demikian maka selesailah pembahasan kita pada pagi hari ini. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Yakinlah kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahan dan kekhilafan itu datangnya dari saya pribadi wa minasyaitan. Wa astaghfirullahal azim wa jazakumullahu khairan wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.